Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tempatkan kita di lingkungan yang mana kita kenal tarbiyah dari lingkungan tersebut. Melalui ayah-ayah kita, kakek-kakek kita, para guru-guru kita yang mendidik bagaimana mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah di dalam pendidikan keluarga, di dalam rumah tangga. Nabi di dalam hadis mengatakan, rahimallahum ra'an gama minal lail fa'aigadha zaujatahu falam tastaigidh farasya fi wajhi halma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki suami bangun malam tahajud, kemudian dia nggak tahajud sendirian, dia bangunkan istrinya nggak bangun, dia percikan air di wajahnya, terbangun tahajud sama-sama. Suami macam begini dirahmati oleh Allah. Begitu juga kata Rasulullah, rahimallahum ra'atan gamat minal lail. Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam, fa'aigadat zaujaha, maka dia membangunkan suaminya nggak bangun, dicipratkan air di wajah suami tersebut, bangun tahajud sama-sama. Subhanallah. Bukankah seharusnya salah satu niat pernikahan adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Alamatud Dunya, laisa hubbut tib wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatun aunan ala salahi yarwina anhu ahsanal ahwali. Kecenderungan Rasulullah di dalam pernikahan dan wewangian itu semata-mata niswah aunan ala salah, kaum wanita yang membantu di dalam kebaikan, membantu di dalam ketakwaan, membuat kita makin soleh, makin taat, makin patuh. Yang tadinya nggak ada yang bangunin tahajud, sekarang ada yang bangunin tahajud. Yang tadinya nggak ada yang ngingetin dia, jangan banyak-banyak, jangan sering-sering megang handphone, jangan nonton mulu. Ada yang ngingetin kita, ada yang mengingatkan kita untuk ayo baca Quran, ayo sholat jamaah, ayo pergi masjid, ayo pergi ke majelis, wahakadha. Dan begitu juga sebaliknya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Nah karenanya itu, didik keluarga kita dengan benar, dengan baik. Betapa kegembiraan besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pernikahan putrinya Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka nggak punya materi seperti yang kita punya, nggak punya materi seperti yang kita punya. AC satu nggak ada, kipas satu nggak ada. Mana spring bednya Siti Fatimah? Mana lemarinya Siti Fatimah? Dari kayu jati kah? Dari mana lemarinya beliau? Berapa gaun pengantinnya? Berapa kembang dalam pernikahan Siti Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Tetapi wallahi nggak ada pernikahan yang lebih agung, yang lebih mulia di langit di bumi melebihi pernikahan mereka ini. Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian bergembira dan mendoakan mereka, Allahumma akhrij minhuma al-katsir at-tayyib, lahirkan dari keduanya al-katsir at-tayyib, orang-orang yang mulia, yang baik, yang salihin, yang demikian banyak. Sampai saking banyaknya sampailah ke bumi Indonesia ini, menyebarkan kebaikan mereka tersebut. Qaumun kiramus sajaya aina manazalu yabgal makan ala atharihim atira. Binalah yang seperti demikian rupa. Karena al-walid, sebagaimana beliau meriwayatkan dari ayah beliau Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, selalu mengatakan kepada murid-muridnya, didik anakmu biar mereka menjadi ulama yang tulus, yang ikhlas mengemban dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kamu bukan ulama, tapi kalau kamu berhasil mendidik anak kamu jadi ulama, walaupun kamu bukan ulama, kamu bapaknya ulama. Walaupun kamu bukan wali, kamu berhasil mendidik anak-anakmu dengan baik, kamu bapaknya aulia wassalihin. Jadilah demikian. Dan sungguh ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Jangan sampai bapak kita aulia wassalihin, kakek kita, leluhur kita, salaf kita sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai gagalnya telur busuknya ada pada kita. Wal iyad billah min dzalik rabbi auladak. Jangan sampai akhirnya mereka gara-gara kita menelantarkan pendidikan mereka,
yang terjerat narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, waliyadzubillah min dzalik. Jangan racuni mereka ya dengan hal-hal yang tidak baik, dengan budaya yang tidak baik. Dan juga ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan di dalam pernikahan ini. Pernikahan dijadikan oleh Rasulullah, syariatnya Nabi demikian mudah, demikian simpel. Contohnya kita dari tadi majelis ke sini sekian lama, Masya Allah, sekarang udah menjelang zuhur atau mungkin udah zuhur. Akan tetapi prosesi pernikahan simpel. Zawajtuka gobil tuh, udah selesai. Demikian simpel, demikian mudah, dengan mahar yang sebagaimana kita dengar, sebagaimana kita pelajari, demikian mudah, demikian simpel. Maka jangan kita mempersulit sesuatu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai memaksakan diri. Nabi Muhammad SAW, pernikahan beliau pernikahan yang paling agung, enggak maksain diri, paling simpel, paling mudah, dan bisa dicontoh, bisa diteladani. Di dalam pernikahan tersebut asasnya bukan buat tafakhur, buat saling berbangga-banggaan. Wah, menu makanan saya cateringnya paling banyak. Wah, gaun pengantinnya paling mahal, paling bagus. Antrean perhiasannya paling mewah. Gedungnya paling mahal, paling indah. Laisa sibag illa sibag zuhdin. As-sibag ala inna sibaga zuhdin. Falaysa ghair dzalika min sibagi. Kompetisi bukan kompetisi materi. Kita hidup pengikutnya Firaun tah kita. Kalau Firaun pengikutnya kompetisinya materi. Kalau kita pengikutnya Qarun, kompetisi dalam materi, dalam mazahir dunyawiyah. Laita lana mithal ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Dia untung, dia hoki, hebat acaranya dia. Lah, tapi kompetisi adalah kompetisi dalam zuhud, kompetisi dalam taqwa, kompetisi di dalam siapa yang paling meneladani Rasulullah dalam segala hal, siapa yang paling mendapatkan keberkahan. Nabi bilang dalam hadis, beliau menekankan abrakuhunna aisaruhunna muhura. Yang paling berkah dalam acara pernikahan tersebut ya, adalah yang paling ringan, yang paling ringan maharnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memudahkan. Yassiru la tu'assiru, basyiru la tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit, perdekat, jangan diperjauh. Diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya dalam hikam beliau, la tadum ma'al kulfati al-ulfatu. La tadum ma'al kulfati ulfatu. Kalau udah saling memaksakan diri, bagaimana bisa langgeng kecintaan dan kasih sayang? Wah, gara-gara kamu saya terjerat utang 20 tahun belum lunas-lunas. Ada orang bikin kawinan 20 tahun masih belum lunas. Waliyadzubillah min dzalik. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyemangatin? Nabi? Wallah enggak. Jibril berbisik menyuruh engkau melakukan hal yang demikian? Wallahi tidak. Wala salaf memerintahkan kau demikian? Tidak. Mereka memberikan kemudahan, tapi yang memberikan kita kesusahan hada syaitan. Inna syaitan ya'idukumul faqr ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kemelaratan buat kalian, memerintahkan kalian dengan fahsya, dengan keburukan. Campur, bikin acara laki campur sama perempuan, hadza fahsya, hadza fahsya. Persis yang diperintahkan syaitan. Nah itu bukan itu yang diperintahkan Nabi Muhammad. Ada yang diperintahkan syaitan. Nikah agenda syaitan atau agenda Nabi? Agendanya Nabi Muhammad. Kenapa kok kita bawa-bawa syaitan dalam hal yang demikian? Ya'murukum bil fahsya. Terus sudah acara pernikahan, nggak cukup mempelai wanitanya dilihat oleh orang-orang keluarga yang mahram, nggak, mesti dilihat dengan yang bukan mahram. Mesti salaman, mesti dilihat, mesti ngumpul. Tapi yang nikah suaminya satu, kok dinikmati oleh banyak orang? Suaminya satu, kok dinikmati oleh banyak orang? Balash, dinikmatinya balash lagi. Kita jamu mereka. Nelagel, di mana akalnya?
Nggak cukup sampai di situ, masih kita suruh lagi taruh di medsos, biar dinikmati sama semua orang, dinikmati sama tukang bakso, dinikmati oleh tukang ojek, dinikmati oleh pedagang ini dan itu, dinikmati oleh kufar, dinikmati oleh orang-orang yang berhati busuk, waliyadzubillah min dzalik. Wa hakadha. Nah, karenanya itu ifu ta'iffa nisaukum. Kemuliaan di dalam iffah, dalam menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Kaum wanita kita rijal gawamun 'ala nisa. Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab beliau bilang, "Lau kanat rajulah bidzakar lakana al-hamir adzkar minnak." Kalau kejantanan dari kemaluan, keledai lebih jantan dari kamu. Tapi kejantanan bukan dari situ. Kejantanan saat kamu berani mengatakan terhadap yang haram tidak, walaupun yang nganjurkan keluarga terdekat.